ikut di Kau Tuhan yang selamatkan jiwaku dan mengabdi kepadamu sampai selama-lamanya. Aku hidup di Kau Tuhan, jangan damai bagiku. Aku bebas dari dosa, hanya oleh darah-Mu. Aku ikut di Kau Tuhan yang selamatkan jiwaku dan mengabdi kepadamu sampai selama-lamanya. Dan mengabdi kepadamu sampai selama-lamanya. Dan mengabdi kepadamu sampai selama-lamanya. Baik, puji Tuhan, kami serahkan pada hambanya, Bapak Gembala, Bapak Charles Mora untuk dan arang. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Pardosi. Selamat pagi untuk kita semuanya, saudara-saudaraku. Selamat pagi, salam sehat saudara-saudaraku semuanya. Terima kasih untuk semangat pagi ini. Mari kita mengawali minggu berjalan di hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ini. Kita awali lagi saudara-saudaraku dengan penuh sukacita ibadah saat teduh kita pagi hari ini, dan kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, kami mengiring Yesus saja, mengikut Yesus saja Tuhan kami, karena Engkau cukup bagi kami dan kasih karunia-Mu selalu melimpah di dalam memberikan yang terbaik dan apa yang kami perlukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami terus ingin belajar dari setiap firman yang mendidik kami untuk tetap setia kepada kasih karunia-Mu. Dan diberkatilah semua saudara-saudara kami, anak-anak Tuhan yang penuh semangat, yang selalu memberikan dirinya dibentuk oleh kasih karunia Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman-Mu di pagi hari yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi. Ya, pagi Bu Bet. Ya. Iya. Pagi semuanya. Cherry dari Cirebon. Selamat pagi. Ya, baik. Ibu Natalia, ya semuanya ya. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini semangatnya mengawali minggu berjalan yang akan kita jalani
bersama dengan Tuhan Yesus kita semua dikuatkan. Nah, baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita kembali lagi sama-sama menyambut kerinduan hati kita semuanya, kesenangan kita, yaitu sama-sama terus kita diperlengkapi lagi dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, yaitu dari Galatia pasal 5. Dan ini episode yang ke-209, masih di Galatia pasal 5, sangat luar biasa ya Bapak Ibu Saudaraku. Banyak hal yang Tuhan ajarkan untuk kita semuanya. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, untuk itu sekali lagi mari kita membuka Alkitab kita dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5. Sekarang saya mengajak kita untuk membaca dari ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Nah, ini saudara-saudaraku ya. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Oke. Ya, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus. Jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Ayat 5, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ya, nanti kita akan lebih banyak lagi membahas bagian ayat yang ke-5 ya, beberapa hari ke depan. Jadi saudaraku, kita sudah membaca ayat per ayat di 5 ayat Galatia pasal 5 ini. Jadi sebenarnya di sini Paulus sekali lagi ya memberikan satu penegasan yang ya bisa dibilang yang sangat keras kepada jemaat Galatia ini, seperti mengajar anak yang masih kecil ya, karena sudah dibilangin gitu ya berkali-kali, tapi masih belum mudeng gitu ya, belum mengerti juga, sehingga ditambah lagi nasihatnya, keterangannya, bahkan sebenarnya di situ sudah ada satu ini ya sangat sebagai orang tua misalnya terhadap anaknya yang sulit untuk dinasehati ya. Jadi sudah tahu kebenaran tapi masih sengaja juga memilih untuk melakukan sesuatu yang enggak ada gunanya gitu ya. Masih ingin melakukan sesuatu yang sia-sia dan buang-buang waktu dan tidak menjadi dewasa, tidak memberikan contoh keteladanan pada orang lain ya, tetapi malah menjadi batu sandungan ya, dan itu sangat disayangkan gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi karena di sini
Sekali lagi Paulus ingin supaya bagaimana hubungan kita itu selalu diwarnai oleh pengertian yang benar. Amin. Nah, itu karena sebuah hubungan harus bertumbuh. Sebuah hubungan harus menunjukkan nilai-nilai yang bisa memperkuat ya kesatuan, dan itu tidak boleh melakukan sesuatu yang berkontradiksi atau yang bertentangan dengan maksud daripada tujuan dari sebuah hubungan yang dibangun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi secara perlahan-lahan kalau kita renungkan ya di pasal 3, pasal 4 ya, jadi Paulus sudah menjelaskan tentang hubungan kita dengan Kristus adalah segala-galanya. Amin. Kita tidak memerlukan tambahan-tambahan yang diusahakan oleh manusia untuk membuat hubungan kita dengan Kristus itu menjadi sempurna. Sudah sempurna. Amin. Ya, Kristus sudah menebus segala penghalang, segala hambatan ya bagi kita. Sekarang satu-satunya hanya Yesus yang kita perlukan. Hanya Dia yang mencukupi ya. Hanya hubungan kita dengan Yesus Kristus yang memadai untuk bisa membuat segala pengharapan kita bisa menjadi nyata. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab itulah maka ya hari Sabtu kemarin kita sudah melihat bahwa apa yang telah diberikan oleh Yesus Kristus, apa yang telah dikaruniakan oleh Allah melalui Yesus Kristus Tuhan kita kepada kita semuanya, setiap orang yang percaya kepadanya, itu tidak bisa ditunda untuk tidak digenapi ya, bahwa keselamatan kita yang kita sudah peroleh dalam Kristus itu adalah keselamatan yang kekal, bukan keselamatan yang sementara yang sewaktu-waktu nanti bisa di-cancel gitu ya, bisa ditunda ya, apalagi bisa dibatalkan, hilang ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, karena keselamatan kita itu adalah pekerjaan Allah, maka tidak ada yang dapat membatalkan atau menggagalkan pekerjaan Allah. Tidak. Bahkan Paulus sudah mengatakan ya, hukum Taurat yang mengancam ya orang yang tidak sempurna itu sudah lewat itu ya. Sudah dilewatkan kuasa hukum Taurat yang mengancam itu sudah dipatahkan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, hukum dosa juga, hukuman dosa juga sudah dikatakan sudah dicabut ya, sudah diampuni, sudah ditebus oleh Kristus semuanya. Dan hukuman ancaman maut juga ya, itu juga sudah dicabut, sudah ditelan oleh kemenangan Yesus Kristus atas kebangkitannya dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, Paulus katakan tadi, ambil contoh misalnya ya seperti orang Yahudi yang merasa bahwa kalau mereka mempraktekkan sunat, mereka akan menjadi lebih baik ya di hadapan Tuhan, memelihara hari Sabat
mereka menjadi merasa lebih baik di hadapan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudaraku, itu Paulus katakan itu adalah pandangan yang keliru. Itu Paulus katakan kamu itu sudah menurunkan derajat daripada kasih Allah di dalam Kristus, sudah mengurangi nilai daripada pengorbanan Kristus. Kamu merasa belum diampuni dosa-dosamu, kamu merasa dirimu adalah orang berdosa. Itu semua adalah pandangan yang ditujukan untuk menurunkan nilai daripada kesempurnaan pekerjaan pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi Paulus mengatakan tidak ada dari usahamu itu, kerja kerasmu itu yang membuat kamu menjadi lebih baik dari apa yang telah dilakukan oleh Kristus untukmu. Satu-satunya yang harus kamu terima adalah kasih karunia Tuhan, dan kamu bersyukur terus di situ. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi bukan berusaha untuk membuat diri mereka sendiri menjadi lebih baik dengan apa yang mereka lakukan, ya, tetapi mereka mengabaikan, ya, mereka menurunkan lagi nilai dari kesempurnaan yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib, bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, dan kita hidup di dalam kasih karunia-Nya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setia, ya, terus setia, ya, untuk membawa diri kita memahami pengetahuan akan kebenaran ini sebagai jalan bagi kita untuk tetap memberikan diri kita, hati kita, pikiran kita, roh dan jiwa kita untuk senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, begitulah jalurnya Bapak Ibu, ya. Seperti itulah caranya. Karena untuk mencapai sebuah perjuangan mesti ada caranya. Jadi bukan, ya, menurut kemauan pribadi-pribadi orang atau kelompok manusia, tetapi ya apa yang menurut Tuhan. Maka kita harus setia di situ. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita bukan berusaha untuk ikut-ikutan, terbawa arus, ya, atau mencoba untuk mengubah cara kita sendiri, ya, tanpa mengindahkan cara yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun hubungan kita yang sah, ya, hubungan kita yang sah dengan Kristus, ya, bukan lagi dengan hukum Taurat, bukan lagi dengan dosa, bukan lagi dengan maut, bukan lagi dengan kedagingan, dan bukan lagi dengan hal-hal yang tidak membangun, ya, kekuatan kebersamaan kita dan pelayanan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi itu harus kita jauhkan. Makanya Paulus tadi mengatakan, kalau kamu menyunatkan dirimu, itu artinya apa? Kamu ingin melakukan sesuatu lagi yang menurunkan nilai kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus, yaitu bahwa saat ini kebenaran Allah yang berlaku adalah kita dibenarkan hanya melalui iman, bukan dengan usaha, perbuatan, dan juga apapun yang kita manusia coba sodorkan kepada Tuhan yang tidak sempurna dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Tuhan Allah tidak akan menerima itu lagi sebagai cara untuk meningkatkan meningkatkan keakraban atau pergaulan kita dengan Tuhan Allah Bapa kita, ya, Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari
Ya, saudaraku, saya mengajak kita untuk lihat lagi ya bukti-bukti, tanda-tanda yang sangat kuat yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa yang perlu kita pelihara sekarang adalah, yang perlu kita jaga sekarang adalah bagaimana kita selalu bertekun di dalam kebenaran yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita, yang Tuhan Yesus hadiahkan kepada kita ini. Bagaimana kita supaya terus bertekun di dalam kebenaran ini. Itu yang Tuhan mau, dan kita terus belajar memahami ya. Hubungan kita ini harus dibangun dengan cara yang bagaimana dengan Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan tentunya itu yang Paulus katakan, kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah, maka kita pun juga berjalan hidup di dalam kasih karunia Allah itu, bukan di dalam usaha kita ya, bukan di dalam apa yang kita pikirkan menurut hayalan atau imajinasi pikiran kita. Itu bukan bagian dari perbuatan baik yang Tuhan inginkan. Tapi kita ingin supaya kasih karunia Allah yang terus bekerja melalui kita, melalui diri kita, melalui iman ya, di dalam setiap perbuatan kita ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam setiap keputusan kita. Dan apapun yang kita lakukan, semuanya kita harus kerjakan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita lihat di dalam Roma pasal 8. Mari saudaraku ya, Roma pasal 8. Saya mengajak kita untuk melihat pernyataan firman Allah yang sangat agung, yang sangat mulia, untuk meyakinkan kita lebih dalam lagi tentang kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang sempurna menjaga dan memelihara hidup kita ya, untuk selamanya, bukan untuk beberapa saat, tetapi untuk selamanya, saudara-saudaraku, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus muka dengan muka ya. Ada pemeliharaan kasih Allah di dalam Kristus Yesus yang tidak bisa digoyahkan. Jadi Roma 8 dari ayatnya yang saya akan membaca untuk kita, saudara-saudaraku ya. Oke. Ya, dari maaf. Ayatnya yang ke-35. Ya, dari ayatnya yang ke-35. Ya, dikatakan demikian. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Jadi ini ya satu pertanyaan yang sifatnya retoris ya. Bapak Ibu Saudaraku, kita hanya mengaminkan saja jawaban firman Tuhan ini ya, mengaminkan di dalam hati kita. Pertanyaan ini sudah dijawab dalam ayat-ayat berikutnya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya, karena semua yang disebutkan ini ya bisa terjadi, Bapak Ibu Saudaraku. Bisa terjadi di dalam kehidupan sekarang ini. Ya, kita tidak tahu, ada penindasan, ya, ada kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ya, segala kekurangan,
di dalam hal kebutuhan-kebutuhan makanan, minuman, ya bahaya, pedang, peperangan dan lain sebagainya. Ya, siapa yang tahu Bapak Ibu Saudaraku, hal-hal itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tidak ada yang tahu, dan itu semua bisa saja terjadi karena dunia ini mempunyai keinginannya sendiri, sehingga ya keinginan dunia ini kalau diikuti, nah Bapak Ibu Saudaraku, maka hal-hal yang negatif seperti itu ya bisa menghampiri dan bahkan bisa menggoda atau menenggelamkan ya manusia, Bapak Ibu Saudaraku, ke dalam penderitaan yang bisa membuat dia menjadi gelap mata atau menjadi tidak tahu lagi apa yang baik, tidak bisa membedakan lagi apa yang baik dan yang tidak baik atau yang jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut, sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Jadi, Bapak Ibu Saudaraku, orang Israel, ya, nabi-nabi Israel dulu mengalami seperti itu. Ya, karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Elohim, ya, banyak ancaman yang diterima oleh para nabi zaman dulu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Allah tidak berdiam diri, ya. Allah tidak berdiam diri, tetapi Allah ada kuasa Tuhan yang menyertai. Tetap ada kuasa Tuhan yang menyertai. Dia tidak membiarkan kita untuk menghadapi segala masalah-masalah yang menekan dalam kehidupan kita itu. Sehingga dikatakan di ayatnya yang ke-37, tetapi dalam semuanya itu kita, jadi Paulus katakan kita sebagai manusia baru, kita sebagai tubuh Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus sekarang, ya, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetap posisi kita adalah posisi yang menang, lebih daripada pemenang. Jadi saudaraku, masih terus kalau kita lihat diri kita di dalam Kristus Yesus, hubungan kita dengan Tuhan Yesus, kita selalu dikaruniai ya kemenangan yang lebih. Amin. Ya, kemenangan yang lebih Bapak Ibu Saudaraku, sukacita yang lebih, damai sejahtera yang lebih, ya, pemeliharaan Tuhan yang lebih, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku. Semuanya selalu hal-hal yang mempunyai kelebihan, ya, kesempurnaan, ya, dari apa yang kita lihat di dunia ini. Kita mempunyai satu kelebihan di dalam Kristus Yesus, menempatkan hidup kita di jalan kemenangan yang Tuhan Yesus telah sediakan bagi kita semuanya, ya, terhadap semua masalah-masalah, persoalan-persoalan yang sudah disebutkan tadi, saudaraku, ya. Jadi kita lihat lagi di ayatnya yang ke 37 tadi, dikatakan bahwa kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, ya, lebih daripada pemenang, bukan oleh karena kehebatan kita, Bapak Ibu Saudaraku, bukan karena sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri, ya, bukan karena apa yang kita perjuangkan, tetapi oleh Dia, ya. Tetap fokusnya adalah memandang kepada Yesus Kristus satu-satunya,
kecukupan kita. Ya, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan yang berkuasa, yang memberikan kepastian akan segalanya bagi kita. Ya, nah dia di 38. Sebab aku yakin. Nah, ini Paulus memberikan suatu contoh keteladanan untuk kita, ya, tentang bagaimana kita menjadi yakin, ya, di dalam kehidupan kita di dunia ini. Ya, Paulus memberikan suatu keyakinan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, baik maupun ataupun sesuatu yang makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, disinilah jaminan kepastian, keselamatan, hidup yang kekal di dalam kasih Kristus. Kita mempunyai, kita memilikinya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi sudah jelas sekali di situ dikatakan, ya, kuasa apapun, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah. Pemerintah di sini adalah pemerintah penguasa udara, di angkasa, roh-roh jahat, ya, segala kekuatan apapun, dikatakan dimanapun dan kapanpun, tidak ada kuasa, kekuatan, atau pihak yang dapat, ya, memisahkan kita, menjauhkan kita, atau membatalkan, ya, hubungan kita dengan Yesus Kristus. Itu adalah hubungan yang permanen, ya, selama-lamanya, oleh karena kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi karena kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, bukan di luar Yesus Kristus, tapi di dalam. Jadi keberadaan kita, Bapak Ibu Saudaraku, kebersamaan kita dengan Yesus Kristus Tuhan kita di dalam, mengambil bagian dalam kasih karunia-Nya ini. Nah, disitulah Allah melihat posisi kita sebagai, ya, orang-orang yang dikasihinya, yang dikasihi oleh Allah, karena kita diperhitungkan, ya, atas pekerjaan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, pengorbanan anaknya yang tunggal, apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib, ya, kita menjadi sama dengan penyalipannya, kematiannya, penguburannya, dan juga kebangkitannya. Jadi kita dikatakan lebih daripada pemenang, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita terus merenungkan kebenaran Allah ini, ya, kebenaran kasih karunia Allah ini, itu yang sebabnya Paulus katakan kepada jemaat Galatia bahwa dia katakan, kamu, aku heran begitu lekas kamu berbalik daripada dia, daripada Yesus Kristus yang telah memanggil kamu kepada Injil kasih karunia-Nya, dan kamu berbalik, memutar balikan Injil Kristus, kamu menjadi percaya kepada Injil yang lain, ya, Bapak Ibu Saudaraku. Dan ini satu warning, peringatan yang harus kita perhatikan supaya kita tetap setia kepada kebenaran kasih karunia Allah yang sudah sampai kepada kita, karena tidak ada lagi alasan bagi kita untuk menjauh dari kebenaran ini. Amin. Apapun dikatakan tadi, memang dunia ini berusaha untuk menjauhkan kita dari kebenaran itu dengan menghadirkan masalah-masalah di dalam
kehidupan kita atau di dalam kehidupan orang lain, ya Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa mengganggu konsentrasi kita dan juga mengganggu perasaan kita, ya, membuat kita menjadi tidak tenang. Ya Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi-situasi yang berubah-ubah itu, ya, bisa menggoyahkan iman seseorang, ya, bisa menggoyahkan kesetiaan seseorang kepada kebenaran. Tetapi justru disinilah Paulus mengatakan bahwa, ya, apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita, ya, bahwa Dia akan selalu menyertai kita, Dia akan selalu menguatkan kita, mencukupkan apa yang kita perlukan untuk kita bisa tetap setia kepadanya. Itu semuanya sudah disediakan oleh Allah di dalam Kristus Yesus, dalam hubungan kita, kesatuan kita dengan Dia, Yesus sebagai kepala, dan kita adalah anggota tubuhnya. Kita bertumbuh terus di dalam pengenalan akan kasih karunia ini untuk didewasakan. Amin. Karena tidak semua Bapak Ibu Saudaraku orang yang percaya itu bersedia untuk memberikan dirinya dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang yang setia kepada kasih karunia ini, ya, dan itu kenyataan, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa seperti jemaat Galatia ini, ya, jadi orang-orang ini adalah orang-orang yang lari dari kenyataan bahwa sekarang kenyataannya kita adalah hidup di dalam kebenaran. Mereka ini, ya Bapak Ibu Saudaraku, ingin lari dari kenyataan hidup di dalam kebenaran. Mereka ingin lari kepada dunia, ingin menghabiskan lagi waktunya, hidupnya, pikirannya dengan kemauan dirinya sendiri. Ya, dan itu Paulus katakan adalah suatu tindakan kebodohan, dan kita tidak boleh mengikuti, ya, pikiran orang-orang yang Paulus katakan ini menjadi bodoh, ya, karena kita sudah diberikan hikmat bijaksana dan kita sudah diberikan bimbingan, arahan, ya, pembinaan dari Tuhan, ya, atas hidup kita. Di dalam kebenaran inilah kita mempunyai arti, ya, di dalam hidup berjalan di dalam kasih karunia inilah kita mempunyai nilai, value, ya, karena hubungan itu harus mempunyai nilai, Bapak Ibu Saudaraku, dan nilai hubungan kita, ya, dengan Kristus Yesus adalah nilai yang sempurna, yang penuh, ya, yang absolut, yang secara total. Yesus telah menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudaraku, dan tidak bisa di-cancel lagi hubungan ini, tidak bisa di-delete, dihapus, ya, tidak bisa di-remove, Bapak Ibu Saudaraku, tapi ini adalah hubungan yang permanen, ya, yang tetap untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa tidak bisa di-stop, ya, hubungan kita dengan Yesus Kristus. Kalau kita menyadari hal itu setiap hari, setiap saat, Bapak Ibu Saudaraku, maka dari situlah lahir, ya, kerinduan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Amin. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi bagaimana kita mengapresiasi, ya, mengapresiasi, jadi bukan mengabaikan, cuek, atau meninggalkan atau mengabaikan, ya, persekutuan kita dengan Yesus Kristus, ya, dan juga dengan kita sebagai sesama tubuh Kristus. Itu harus kita hargai, harus kita apresiasi. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku? Itu membuktikan bahwa kita tahu berterima kasih, tahu bersyukur, dan membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang sadar diri bahwa kita ini bukan siapa-siapa, ya. Kita hanya berharga saat ini, hidup kita menjadi berharga saat ini. Itu semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jadi kita harus menyadari hal itu. Kita tidak bisa menjadi sombong, ya. Pada Tuhan kita tidak boleh bersikap arogan, ya, seperti yang diperlihatkan oleh orang-orang Israel, ya. Sesudah mereka diselamatkan oleh Tuhan, mereka abai,
mereka cuek dan mereka tidak peduli dengan nasihat dan juga firman yang selalu mengajar mereka, ya. Nah, kita dapat belajar dari situ Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mempunyai kesempatan untuk belajar, ya, melatih diri kita, membawa diri kita, membawa ya tubuh kita yang sudah ditebus oleh Kristus Yesus ini, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita berkorban, untuk kita sama-sama belajar dari setiap firman yang Tuhan panggil, agar kita bisa mendengarkan dan memahami dengan baik, ya, supaya kita juga melakukan apa yang baik, Bapak Ibu Saudaraku, karena tidak mungkinlah manusia itu bisa mengimajinasikan atau bisa menghayalkan sendiri bagaimana dia melakukan perbuatan baik, tapi dia sendiri tidak mengerti kasih karunia Tuhan, yaitu hasil perbuatan atau itu hasil usaha pikiran dia sendiri, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi itu tidak masuk di dalam rencana Tuhan, itu di luar daripada kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi banyak hal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari bagian-bagian yang sudah diceritakan, yang sudah disebutkan oleh Rasul Paulus di Galatia, kitab Galatia ini, ya. Dia telah menjelaskan sebelumnya bagaimana cara Abraham untuk menghargai hubungan hubungan dengan Allah, yaitu berdasarkan, ya, iman kepada janjinya, dan tidak boleh mengubah itu, saudaraku. Tapi Abraham mencoba mengubah hubungan Abraham dengan Allah dengan mencoba membantu Tuhan untuk mewujudkan, ya, untuk menghadirkan keturunan baginya, ya. Karena itulah Abraham jatuh, dan karena dia mengambil Hagar, ya, menjadi istrinya, dan sementara Tuhan mengatakan bahwa Sarah saja yang menjadi perempuan yang satu-satunya yang akan menggenapi janji Allah untuk memberikan keturunan kepada Abraham. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Abraham itu mempunyai, ya, pikiran sendiri, dia mempunyai keinginan sendiri, dan sehingga dia mencoba untuk memaksakan keinginannya sendiri, dan akhirnya dia jatuh. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi, ya, dalam hubungan itu, ya, Allah mengatakan bahwa dia harus Abraham, ya, meskipun dia menyayangi, ya, Hagar dan Ismail, tapi apa yang Tuhan katakan pada Abraham, usir dia, ya, jauhkan dia. Karena apa itu? Karena itu hanya membawa malapetaka di dalam kehidupan Abraham dan keluarganya, ya. Dan apakah Abraham, Bapak Ibu Saudaraku, bisa menolak, ya, keputusan dan perintah dari Tuhan kepadanya? Dia tidak bisa menolak itu. Kalau dia ingin menjadi orang yang terus mengalami kebaikan Tuhan, ya, maka dia harus mendengarkan itu, menjauhkan apa yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan Allah katakan, maka dia harus menurutinya, ya, dia harus mempercayainya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, karena itulah Abraham mengusir Hagar dan Ismail, dan sekarang dia menerima apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu Ishak yang dijanjikan menjadi benar-benar hadir sebagai sumber, sebagai sukacita bagi kehidupannya. Demikian juga saudara dan saya dikatakan bahwa tidak ada yang lain selain daripada kasih karunia Allah yang menjadi sumber sukacita, kebahagiaan, dan berkat bagi kita,
Ya, sehingga Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menjauhkan pikiran-pikiran kita dari pikiran yang lama, pikiran yang dipengaruhi oleh kedagingan, oleh arus dunia ini, dan kita harus membawa pikiran dan hati kita, setiap keputusan kita, penyembahan kita, pujian kita, kerinduan kita bersama, apapun yang kita lakukan, yang kita kerjakan, semuanya semata-mata adalah karena kita disadarkan bahwa saudara dan saya sampai saat ini kita diberikan kekuatan untuk tetap setia oleh sebab kasih karunia Tuhan Yesus di dalam Kristus Yesus telah menjadi milik kita yang sempurna. Itulah jalan yang menerangi hati dan pikiran kita setiap hari, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu mari kita tetap setia kepada kebenaran kasih karunia Allah ini, ya, karena Kristus sudah cukup bagi kita, dan kita belajar terus untuk menghargai hubungan kita dengan Allah dengan membawa diri kita setiap hari kita rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh sebab banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan ingin lakukan, kita diproses oleh Tuhan, ya. Jadi Tuhan memproses hidup kita yang baru ini di dalam Kristus Yesus untuk menjadi lebih dewasa lagi di hari-hari yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa melayani ya dengan leluasa, kita merdeka untuk melayani, ya. Jadi bukan dibelenggu oleh kekuatan dunia ini, tapi kita merdeka, bebas, leluasa untuk melayani Kristus Yesus Tuhan kita. Maka saudara-saudara dan saya harus bertumbuh, ya, menjadi dewasa dengan segala pengetahuan yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita harus meraih itu dengan keputusan kita untuk selalu datang kepada pembaharuan akal budi yang Tuhan lakukan, Roh Kudus kerjakan, supaya kesempurnaan hidup kita di dalam Kristus itu menjadi pengalaman yang nyata di dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap hubungan yang kita miliki saat ini bersama dengan Yesus Kristus. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus, satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Mari kita lakukan semua pekerjaan kita hari ini, ya, dengan tetap fokus, Bapak Ibu Saudara, ya, dengan merendahkan hati kita, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan, hikmat Tuhan selalu menyertai setiap apa yang kita lakukan. Dengan penuh damai sejahtera dan sukacitanya kita dikuatkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi hari ini Tuhan, kami dengan dipanggil oleh Tuhan, oleh firman-Mu, dengan kasih yang lemah lembut, Engkau memanggil kami Tuhan, untuk kami terus disadarkan, dikuatkan, dan kami dibimbing oleh kebaikan Tuhan, oleh kebenaran Tuhan, disadarkan terus bahwa kami harus mengambil keputusan setiap saat kami dipanggil oleh Tuhan untuk mendengarkan kebaikan-Mu, kebenaran-Mu. Kami harus mempunyai hati yang rela, yang rindu untuk selalu siap. Kami bersama-sama di dalam kesatuan hati kami, dalam persekutuan kami, dalam ibadah, setiap ibadah kami rindu, kami mau supaya kebersamaan kami ini selalu dikuatkan oleh setiap firman-Mu. Kami siap melaksanakan semua tugas kami, pekerjaan kami hari ini. Engkau yang menyertai, Engkau yang melancarkan semuanya. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, kebaikan-Mu cukup, lebih dari cukup. Engkau memampukan kami ya Tuhan, menghadapi semua dengan bersandar kepada kasih karunia-Mu. Engkau selalu mengaruniakan kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa dalam surga.
Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Amin. Terima kasih, saudaraku. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, sekali lagi selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita jumpa lagi. Besok kita akan masuk pada pembahasan kita, perenungan kita di ayat 5 yang lebih seru lagi, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita selalu setia untuk sama-sama dalam ibadah saat teduh kita. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam, salam sehat untuk kita semua. Salam kudus, Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin.